Salsa, dimulai aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta di Training of Export Operation Management. Selamat malam kepada Pak Bib sebagai founder dari Indonesia Direct dan juga pelaksana dari training pada malam hari ini. Selamat malam juga kepada Pak Reza yang sudah menyempatkan untuk hadir pada acara malam hari ini. Selamat malam juga kepada kalian dan juga rekan-rekan dari tim Indonesia Direct. Baik, perkenalkan nama saya Salsabila Aidina Fitri. Saya menjadi host pada malam ini dan akan memandu acara pada Training of Export Operation Management. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan rundown dari acara malam hari ini. Baik, pada pukul 19.00 sampai 19.30 dilakukan registrasi atau absensi. Pada pukul 19.30 sampai 19.35 dilakukan pembukaan. Pada pukul 19.35 sampai 19.45 dilakukan tanya jawab interaktif mengenai Indonesia Direct. Pada pukul 19.45 sampai 20.40 dilakukan penyampaian materi oleh Pak Reza. Pada pukul 20.40 sampai 21.25 dilakukan diskusi tanya jawab bersama Pak Reza. Pada pukul 21.25 sampai 21.30 dilakukan penutupan. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke sesi sambutan dari Pak Bib. Kepada Pak Bib, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Salsa. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam khususnya untuk Pak Reza yang sudah berkenan untuk Zoom lagi pada malam ini. Setelah sehari penuh, lama-lama kita ini kayak vitamin Pak, sehari Zoom 3-4 kali. Terima kasih atas kepada TV Desa juga yang sudah ikut menyiarkan acara ini live ke beberapa kanal TV Desa sehingga bisa dijangkau selain oleh peserta yang ada pada malam ini, juga akan dijangkau oleh teman-teman yang ada di beberapa kanal TV Desa. Baik, acara ini sendiri merupakan serangkaian acara pelatihan ekspor yang kita bangun selain untuk para UKM member kita, juga untuk teman-temannya si Salsa ini yang anak-anak muda yang memang kita dorong. Kami bersama Export Center selalu giat mendorong teman-teman agar bisa ekspor dimulai sejak dini mungkin, begitu ya. Jadi untuk itu memang Indonesia Direct melakukan beberapa kolaborasi yang terutama sekarang kita lakukan adalah kolaborasi dengan Export Center dan ada media partnernya TV Desa. Namun di samping itu kita juga mempunyai beberapa acara, beberapa program yang mungkin teman-teman di sini perlu sedikit banyak tahu bahwa kita juga menyelenggarakan selain acara training pelatihan ini, kita punya website www.indonesiadirect.org yang teman-teman dan para peserta di sini mungkin sedikit banyak udah tahu. Sekarang kita lagi ngangkat website ini, portal ini dalam sebuah program yang kita angkat bersama dengan kemudian Ditjennya Pak Reza di Ditjen PEN, khususnya di KPE. Di KPE kami sedang membuat program untuk bisa ekspor bareng. Jadi kita sebut sebagai consolidative shipment. Jadi Pak Marolok, Pak Direkturnya, lagi mengkaji sebuah program yang kita angkat sehingga teman-teman di Indonesia Direct yang mungkin belum bisa ekspor sendiri, satu containers, kita akan coba angkat bareng-bareng untuk ekspor bersama dalam satu containers dengan berbagai macam produk. Nah, pada saat ini sedang kita lakukan realisasi yang pertama ke Turki. Setelah Turki, kita juga akan melakukan hal yang sama ke Belanda dan seterusnya. Kita sedang mengkaji kemungkinan juga dilakukan dengan negara-negara lain. Nah, yang kedua adalah bahwa
Indonesia Direct juga sedang melakukan, juga didukung oleh Kemendak, terutama di Direktorat KPE, akan melakukan sebuah upaya untuk membawa produk teman-teman ke Jeddah untuk jamaah haji. Pada saat ini memang beberapa member di sini tiba-tiba dihubungin oleh admin karena kami sudah punya cukup lengkap data tentang teman-teman sini, kita hubungin untuk mengumpulkan sampelnya langsung ke kantornya Departemen Perdagangan di lantai 13, lantainya KPE. Di situ kita kumpulin produk-produknya untuk akan dicoba dikurasi oleh pihak importir di Jeddah. Jadi barang itu insya Allah akan segera dikirim. Awal bulan depan akan dikirim barang-barang sampel yang kemarin teman-teman sudah kirim ke lantai 13-nya Departemen Perdagangan, kemudian sudah dikurasi. Alhamdulillah sebagian besar dianggap bisa dan beberapa memang belum cocok untuk sebagai konsumsi jamaah haji kita sehingga tidak masuk dalam kurasi. Namun itu hal yang lumrah. Kadang-kadang kurasi ada yang lolos, ada yang tidak, itu biasa. Dan insya Allah akan kita berangkatkan oleh timnya timnya KPE akan diberangkatkan ke Jeddah untuk dilihat oleh calon importir di sana. Apabila sesuai, mereka akan import dan nanti kita akan angkat lebih lanjut, kita akan lakukan bersama bagaimana barang-barang yang sudah kita kirim itu bisa memang terwujud kenyataan bagi teman-teman di ID untuk bisa ekspor minimal ke Jeddah lah dulu untuk jamaah haji kita, dan dari situ akses pasar akan semakin terbuka. Itu diantara program-program yang kita lakukan Salsa. Jadi banyak sih program, Kak. Kamu tahu sendiri. Kamu bagiannya apa ya di ID? Di CI Pak, di website. Oh iya, di CI. Jadi Kak, kamu tahu betul. Kamu ya salah satu yang ikut membidangi komunikasi dengan para vendor kita. Jadi memang hal-hal seperti itu sudah akan kita lakukan ya saya sementara, dan masih ada program yang kita rancang selama ini kan Salsa, dan akan coba kita segera umumkan apabila sudah matang, terutama dari kalau kamu kan di website, nanti ada timnya di medsos, ada tim di WhatsApp juga, kita akan selalu informasikan program-program ID yang bertujuan untuk mengangkat lebih banyak lagi eksportir-eksportir muda, eksportir baru agar bisa lebih banyak jualan di produk kita di pasar internasional. Nah, hal lain adalah bahwa kita pada saat ini akan mencoba, selain kita mencoba untuk jualan keluar, kita juga akan mencoba untuk tarik buyer masuk. Jadi teman-teman yang ada di sini, baik teman-teman milenial, teman-temannya si Salsa, juga para members yang hari ini juga ikut, dan juga teman-temannya, tolong kita lagi membuat sebuah konten marketing yang cukup komprehensif, mulai dari podcastnya sampai di cerita tentang Indonesia Direct, bahkan juga cerita kita ngangkat loh Pak Reza, salah satu cerita tentang Brodo itu kita angkat betul di medsos kita kupas betul satu artikel khusus tentang Brodo Pak. Jadi memang kita angkat semua produk apa aja dari Indonesia, tolong dibaca, di like, bahkan juga sehingga traffic kita akan naik dan buyers akan lebih tertarik untuk melihat, karena kalau traffic kita bagus itu akan semakin banyak lagi buyers yang akan masuk, begitu ya. Jadi salah satunya seperti itu. Kita mulai dari Quora, kita di LinkedIn juga, semua sudah kita masuki, dan memang pada saat ini kita lakukan dengan berbagai macam produk Indonesia. Ada yang tadi sudah saya bilang Brodo, ada juga banyak produk teman-teman di kerajinan, di teh, di makanan minuman, garment, dan lain sebagainya. Termasuk
produknya Mbak Vira. Pak Reza mungkin beberapa kali komunikasi dengan dia. Produk Mbak Vira itu kita angkat betul sehingga bisa lebih terekspos, sehingga dia bisa benar-benar terrealisasi menjadi seorang eksportir. Udah 10 menit belum? Saya kalau ngomong nanti nggak bisa. 5 menit lagi sih, Pak. Oke, yakin masih 5 menit ya? Oke. Ya. Oke, jadi itu adalah jadi buat kami di tim Indonesia Direct, kami mohon juga bantuan teman-teman semua di sini. Bagi yang tertarik untuk ikut program, silakan hubungin si Salsa, hubungin si Cesia, hubungin si Aninda, dan banyak sekali teman-teman yang di admin ini bisa dihubungin untuk ikut. Silakan ikut salah satu program yang ada. Kemudian juga hal lain adalah bahwa kita tolong di like lah. Kita lagi buat, teman-teman semua lagi kerja keras membuat konten-konten marketing yang luar biasa di medsos, di semua channel, di websitenya juga, bahkan kita akan masuk di pay ads juga. Tolong di like, tolong di komen, tolong dibikin sehingga ini akan naik dan akhirnya dampaknya akan baik buat UKM semua agar bisa ekspor. Karena potensi teman-teman UKM ini luar biasa sekali. Ini terbukti pada saat kita kirim mendadak, itu benar-benar mendadak. Walaupun kita sudah punya sistem verifikasi vendor di grupnya si Midah dan teman-teman, dia punya sistem verifikasi vendor karena Bu Heni kontak saya mendadak banget, sehingga saya harus langsung cari vendor yang siap, perizinan siap, semua siap. Hari itu kita minta kirim, besok ternyata lumayan banyak kirim dan hampir semuanya bisa lolos. Jadi tahapan pertama lolos di Departemen Perdagangan. Tahapan kedua, real quality-nya nanti oleh si importir, si muasasanya sendiri di sana. Kalau itu lolos, berarti Bapak Ibu tinggal satu langkah lagi eksportir. Begitu ya. Di antaranya begitu kurang lebih. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bib atas sambutannya, keren banget ya. Ternyata Indonesia Direct ini bisa sampai mengekspor UMKM-UMKM-nya ke Jeddah gitu. Keren banget ternyata. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke sesi materi dari Pak Reza. Sebelum masuk ke sesi materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Pak Reza ini. Beliau lahir di Jakarta tanggal 1 September 1971. Saat ini beliau sedang menjabat di PT Origina Promosia Indonesia. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Javalen di PT Promosia Indonesia. Selain itu, beliau juga mendapatkan banyak penghargaan, salah satunya sebagai Best Innovative Product di Moscow Autumn Fair. Selain itu, karena hal ini juga banyak pengalaman dan penghargaannya juga, Pak Reza sering dipanggil menjadi dosen tamu di berbagai universitas dan perusahaan. Keren banget ya ternyata Pak Reza ini, karena pengalamannya tersebut akhirnya bisa profesional di bidang eksportir. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita panggil Pak Reza untuk memberikan materi. Kepada Pak Reza, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bib, apa kabar? Baik Pak Reza, sehat. Yang penting semangat Pak. Saya senang sekali nih Pak. Jadi kali ini Indonesia Direct pesertanya adalah milenial, ya. Saya sering memberikan materi itu pada para pengusaha dari yang besar, sedang, menengah, kecil. Kalau kali ini milenial ini menarik Pak. Karena apa? Sekarang ini eranya transformasi dari analog ke digital, ya. Jadi begini, saya membayangkan anak SD SMP aja gampang loh dibuat dia bertransformasi, belajar dari tatap muka menjadi digital. Anak-anak tuh akhirnya mereka jadi pintar, jadi mereka bisa belajar secara online, bisa ujian online. Coba Pak Abi bayangkan ya, ini kejadian nyata. UKM kita ini, eksportir kita ini yang ekspor, Pak, itu 88% itu adalah UKM. Ya. Kemudian 12% pengusaha besar.
Tetapi dari 88%, pokoknya tidak sampai 90% ya. Itu nilai ekspornya dari ekspor Indonesia itu hanya sekitar 18-20%. Sementara yang 80% adalah pengusaha eksportir besar yang hanya tadi itu sisanya tadi. Nah, kenapa? Setelah saya lihat UKM kita ini kebanyakan pelaku usahanya adalah golongan baby boomers kayak saya dengan Pak Bib. Ya. Karena kita biasa mengelola suatu perusahaan. Karena temanya ini operasional manajemen ya. Saya agak kaget dikasih materi operasional manajemen. Terpaksa saya harus ngomong kayak gini nih. Jadi mengelola suatu perusahaan ekspor yang sudah terbiasa hitung-hitungannya seperti ini. Ya. Nah, para pelaku usaha kita itu yang sudah baby boomers, Pak. Kayak saya dengan Pak Bib. Saya masih muda sih, masih lebih muda saya daripada Pak Bib sebetulnya. Oh, Pak Bib lebih muda ya? Baik. Jadi kan begitu. Nah, sekarang permasalahannya kita ini tidak secanggih anak muda, Pak. Kita ini ya sudah kaku dengan style kita. Hitung-hitungannya seperti ini. Coba Bapak lihat anak-anak muda sekarang. Dia tidak memikirkan jualan hitung-hitungan yang besar. Maksudnya saya harus kirim 1 kontainer, 2 kontainer. Nggak penting, Pak. Yang penting mereka jualan instan, cepat dapat revenue, cepat dapat uang. Anak-anak muda sekarang jualan di ini Salsa dan teman-temannya ini jualannya di internet, jualan di marketplace. Nggak usah banyak-banyak. Tiap hari pokoknya penting jualan keripik, jualan apa itu bisa ekspor. Seperti Brodo kan begitu. Yang penting bisa ekspor. Seperti Oyoh jengkol itu bisa ekspor. Bahkan teman saya jualan arang itu juga bisa ekspor. Ada beberapa dari Lumajang, dari Jember itu jualnya online itu bisa ekspor. Jadi tidak penting harus mikir manajemen yang jangka panjang. Yang penting sekarang tuh instantly small tapi quantity-nya sering gitu ya. Bukan quantity-nya sering. Jadi kecil-kecil sering. Nah, ini yang berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman kita sekarang. Sekarang itu ada gap yang cukup besar. Jadi golongan eksportir muda itu sekarang kira-kira usianya di bawah 30 tahun. Jadi ada gap 10 tahun yang harus diisi. Nah, saya berikan sekarang materi yang agak sedikit beda dari biasanya. Mungkin Pak Bib kalau tahu ini bisa kaget nih Pak Bib. Oke. Operational manajemen sebentar. Operational manajemen UKM era digital. Nah, ini agak beda dikit Pak. Jadi tidak seperti biasanya. Kenapa saya bisa bilang era digital? Coba. Sekarang adalah transformasi operasional era digital. Jadi kalau yang namanya UKM analog itu Pak, itu usaha kecil menengah. Ditransformasi menjadi digitalisasi menjadi UKM digital, usaha kecil mendunia. Ya. Pokoknya gimana Andanya bisa UKM itu M-nya mendunia, pokoknya bisa sampai mana-mana, jualannya tanpa batas. Kalau kita UKM kecil tuh ya jualan di pinggir jalan, buka warung, kan gitu Pak. Itu masih analog. Bahkan sekarang buka warung pun dia sudah digital, karena apa? Dia sudah pakai aplikasi, dia juga sudah jualan di GoFood, di GrabFood, kan gitu Pak. Nah, itu adalah salah satu sistem usaha sekarang yang sudah tanpa batas. Bagaimana merubah dari analog ke digital itu tidak mudah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ya, adik-adik sekalian, kalau ingin maju, ya Andalah sekarang yang menjadi masa depan eksportir Indonesia. Anda sudah pintar membuat digital content. Sekarang coba aja. Salsa mungkin juga. Sekarang itu TikTok hanya 1 menit, 2 menit, tapi kan bisa mengena. Bahkan TikTok sekarang dipakai jadi sarana promosi yang paling bagus untuk jualan. Ya. Orang membuat company profile, video profile produk, itu 1 menit, 2 menit cukup. 15 menit, 20 menit, buat apa lama-lama. Yang penting poinnya kena. Saya ini jualannya ini. Saya jualan sepatu, saya jualan busana muslim. Modelnya ini, perusahaan saya ini kena. Orang suka beli. Nggak usah lama-lama. Karena apa?
Sekarang itu kalau kita lihat lama-lama itu juga data kita kan kepake. Yang penting simple, cepat, si pembeli calon pembeli juga mau, suka, ya udah, ayo, kan begitu. Nah, saya lanjutin. Ini revise belum taksonomi. Jadi yang paling utama adalah rating, ya. Kebalik dengan kita. Kalau zaman kita dulu, tidak, saya zamannya Pak Habib itu terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngitung, terlalu mikir resiko, nggak jadi-jadi. Zaman sekarang tuh ada dibalik. Rating dulu, baru dievaluasi, baru dianalisis, di-apply, mengerti, baru diingat. Kan gitu. Agak beda Pak Habib ya materinya kali ini. Soalnya anak muda sih, jadi saya harus kasih kayak gini nih, nggak usah susah-susah. Ya. Iya Pak, Jadi mantap ini Pak. Bagaimana Anda melakukan Mantap ini, Pak. kreasi yang mengena, dievaluasi, dianalisa, di-apply, understanding, remembering. Ini kalau kita mau bahas ini Pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertemuan sama saya. Ayo saya kasih tahu cara kalau ke digital. Sebentar, nanti saya kembali sini. Saya lanjutkan dulu. Nih, anak kecil Pak di era digital revolusi itu pengen belajar karena mereka ada nilai, mereka ada naik kelas segala macam. Bagaimana kalau pengusaha calon eksportir kita atau pengusaha kita dibuat seperti ini, mau nggak belajar? Saya tanya Pak Habib, kira-kira mau nggak belajar Pak? Jawaban hasil survei Pak, 82% tidak mau belajar. Kenapa? Mereka sudah merasa punya pengalaman. Saya sudah pernah sukses kok, ngapain saya belajar? Kalian kan masih baru, kalian ini harus belajar. Sebetulnya tidak Pak. Mereka ingin belajar tapi malu. Termasuk saya Pak. Nah, supaya nggak malu-maluin Pak, mereka belajarnya diem-diem. Belajarnya dari YouTube, ya. Belajarnya dari, makanya kalau Indonesia Direct buat podcast apa, jadi apa open learning dalam apa? Belajar itu tidak perlu tatap muka, belajar itu tidak perlu harus datang ke suatu acara atau pertemuan. Kalau sudah usia 45 tahun ke atas, belajar, ngapain lu belajar? Malu-maluin aja kayak kalah-kalah yang anaknya kan gitu Pak. Nah, dia belajar yang diem-diem Pak. Nah, ini adalah peluang dan pasar. Kalau Indonesia Direct masuk ke sana juga bagus juga sih Pak. Jadi anak kecil itu sudah belajar efektif, aktif, menjadi wirausahawan yang teknis Pak. Nah kalian ini adik-adik semua ini, nah waktunya di sini cerdas, gitu. Kalau kita dulu kan enggak, saya dulu tidak seperti ini. Nah sekarang saya juga kadang-kadang merasa kaget juga kalah sama anak saya yang dia sudah bisa buat web content, malah baru anak kelas 2 SMP istilahnya. Kelas berapa ya? Kelas 8. Sudah bisa buat web content, sudah jualan dan sudah bisa bagus. Saya juga malu kalau bilang saya nggak bisa. Ya udah besok saya buatin, saya bisa lebih bagus. Padahal saya suruh staff saya di kantor Pak. Contohnya kayak gitu Pak. Orang tua tuh nggak mau kalah dengan cara yang beda. Oke, saya lanjutin lagi. Ini lebih menarik. Potensi usaha era digital. Ini hasil penelitian Pak. Top skills. Paling utama adalah problem solving. Kita dulu kan enggak Pak. Kita mau ekspor. Kita harus menguasai foreign language. Anda nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa Anda ekspor, susah. Ternyata tidak Pak dengan era digital. Bahasa itu bukan nomor 1 Pak. Bahasa itu adalah nomor 3 dari bawah. Karena apa? Ada Google Translate, ada teknologi. Yang paling utama adalah problem solving, teamwork, bisa berkomunikasi. Jadi komunikasi itu bisa tulisan, bisa visual Pak. Bisa critical thinking, bisa kreatif, sering membaca literasi, digital literasi, leadership, foreign language, dan lain-lain. Yang dulu kita bayangkan yang namanya punya perusahaan itu, operational manajemennya harus gemuk, punya anak buah, punya macam-macam. Sekarang operational manajemen perusahaan Anda bisa dipegang dalam handphone Anda, dalam genggaman handphone Anda. Kan gitu. Artinya tidak perlu banyak-banyak orang. Yang penting Anda bisa problem solving.
Tapi kalau kerja sendiri nggak mungkin bisa problem solving. Harus paling tidak 2 dan 3. Maka butuhnya ada team working. Ya. Team working ini butuh communication dan punya critical thinking masing-masing personnya. Yang penting leadership-nya itu juga masih ada. Saya kembali dulu. Kembali ke sini. Ke anak kecil nih. Anak kecil sekarang tuh kreatif loh. Disuruh jualan gampang-gampangan, dia bisa jualan. Saya punya ini loh, saya punya ini loh. Itu pakai WA aja, mau nggak? Ya udah besok bawain ya kalau sekolah ya tuh sebelum pandemi ya. Ya udah bawa, pesan bapak berapa itu udah jualan itu. Itu kejualan ke UKM-nya sekarang. Saya punya barang ini segala macam. Tidak beda. Sistemnya sama, hanya perangkatnya berbeda. Kan begitu. Ya. Nah, saya kembali ke sini. Kalau anak muda sekarang kayak Salsa dan teman-temannya bisa melakukan kreativitas, bisa melakukan evaluasi, bisa melakukan analyzing, bisa apply, bisa. Yang nggak bisa apa? Nanti dijawab ya. Yang nggak bisa apa? Gitu. Karena beda. Kalau zaman sekarang dan zaman dulu, beda. Zaman sekarang trial and error terus, nggak bisa coba lagi, sampai berhasil. Karena apa? Anda low cost semua, pakai digital. Zamannya Pak Habib, zaman saya, coba nggak berhasil itu udah cost, coba nggak berhasil udah kerugian, coba nggak berhasil bangkrut lama-lama. Kan gitu. Nah, sekarang tidak seperti itu. Dengan digital nggak bisa dihapus saja, ganti baru lagi. Kita kan tidak, dulu ada blueprint-nya, harus nyetak segala macam. Nah, ini adalah, kalau kita ngomong operational management di era UKM, usaha kecil mendunia, itu seperti ini. Jadi maju ini. Nah, kalian mau jadi eksportir? Saya tanya, udah punya barang? Sudah. Masalahnya apa? Gimana cara jualannya? Itu problem solving. Masa nggak bisa jualan? Bisa kan? Dijual segala macam. Wah, saya harus menghitung ini, saya harus menentukan harga, saya harus membuat foto. Saya nggak bisa kerja sendiri. Itu team working. Paham ya? Dan selebih-selebihnya bisa dijawab lah, bisa diterus-teruskan. Ya, saya lanjutkan dulu. Ternyata selesai. Saya nggak banyak-banyak, saya lebih pilih banyak diskusi. Jadi saya lebih sering membuka pertanyaan yang banyak, karena kalau saya dibahas tadi itu, materi yang tadi bisa panjang sekali. Nah, sebaiknya kita diskusi. Baik, sementara itu aja, waktu yang nggak banyak, yang penting message-nya kena. Saya stop share ya, saya buka pertanyaan. Terima kasih Pak Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Salsa. Baik, terima kasih banyak Pak Reza atas pemaparan materinya. Tadi menarik banget ya. Ternyata di era digital sekarang kita bisa menggunakan berbagai marketplace dari aplikasi yang ada di Google Play Store atau di iStore buat ekspor juga bisa begitu. Dan salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada era digital ini adalah problem solving gitu kan. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan mengenai era digital ini, gimana gitu eksportirnya, bisa langsung ditulis di kolom chat pertanyaannya. Sambil nunggu teman-teman tanya ini, aku mau komentar dikit, boleh ya? Silakan Pak Habib. Iya, baik. Pak Reza, menarik banget ini. Jadi ini ilmu baru kayaknya. Terutama ini, begini. Analog ke digital pertama kali saya sampaikan di Indonesian Direct, Pak. Lah iya, saya juga sudah menduga ini hal yang perlu kita angkat lebih lanjut. Karena permasalahannya begini Pak Reza, kan selain anak muda milenial yang memang lagi kita angkat ini, kan ada UKM-UKM kita juga ini agak susah mereka untuk beralih ini. Kira-kira trik-triknya apa nih Pak? Terutama bagi kita-kita yang harus beralih ini Pak. Ya gimana ya, triknya
di materi saya tadi, Pak, team working dengan anak muda, Pak. Oke, menarik ya. Jadi mau tidak mau kita harus merekrut sebanyak mungkin milenial gitu, Pak ya. Ya, kita harus team working dengan mereka. Jadi begini, saya juga mengalami, Pak. Saya stuck sekarang ini. Ya, kenapa? Ya. Saya nggak bisa bersaing untuk melakukan promosi dengan anak-anak muda. Kalau saya berproduksi, saya ibarat bis itu bis tingkat, Pak. Mungkin Pak Bib juga sama. Kalau saya running satu putaran, maka paling tidak saya harus menghasilkan output sekian. Maka capital yang saya masukkan adalah sekian. Kalau itu tidak bisa laku dalam waktu tertentu, maka saya ada cost of fund, kan begitu, Pak. Nah, anak-anak muda itu nggak penting gitu, Pak, nggak mikir bis tingkat yang dijalanin, Pak. Mereka mikirnya apa, Pak? Mereka jalanin perusahaan bisa pakai mikrolet, bahkan bisa pakai gayanya sepeda motor, jalan Pak perusahaannya. Tapi kenapa? Dia tidak harus jual banyak, Pak. Tidak harus, nggak apa-apa. Tapi dari 1, 2, 3 itu lama-lama menjadi ribuan, gitu loh Pak. Jadi kita kalau mau head to head dengan mereka, kita nggak bisa apple to apple. Lalu modal mereka sedikit, ya kan? Modalnya sedikit, tapi profitnya banyak. Kita profitnya kan gitu Pak. Nah ini memang susah, tapi memang kita harus kolaborasi. Jadi kalau misalnya sekarang ya teman-teman semua, sahabat Indonesia Direct, bisa dibayangkan banyak perusahaan-perusahaan besar itu sekarang harus gulung tikar, bahkan stop produksi sementara, tidak buka toko segala macam karena apa? Mereka kalah bersaing dengan digitalisasi. Itu sih Pak, menurut saya. Betul sekali. Jadi yang saya lihat bahkan ada switching buyer dari bisnis saya sendiri, Pak ya. Ada switching mereka dari yang buyer model lama ya, model kita pertama jadi eksportir. Sekarang itu 90% yang masuk akhir-akhir ini, buyer ke saya itu semuanya dari buyer online baru dan anak-anak muda Pak, betul. Ya di Amerika, ya di Prancis, di mana gitu. Kelihatan banget kok Pak. Ya. Betul. Semacam sekelasnya Cost Plus, Costco, Crate and Barrel, apalagi ya, Walmart. Mereka masih order besar Pak, masih order besar. Tetapi sistemnya term of payment-nya udah berbeda. Saya akan order, tapi payment-nya 45 days after document. It means that barang sudah dikirim, luar udah sampai, dia udah jualan. Artinya apa? Kita yang mau finance mereka. Ya toh? Kita yang mau finance mereka. Saya tanya, saya nggak punya duit. Duitnya dari mana? Kamu bawa PO saya, kamu bawa ke bank itu pasti laku. Bank mana yang mau ngasih? Ya bank asing pastinya. Artinya apa? Profit kita, margin kita semakin tergerus. Ini Pak, anak milenial nggak pernah mikir Pak. Saya nggak butuh finance bank, kecil saya ambil juga. Akhirnya apa Pak? Kita kan harus bersaing sama mereka Pak. Bagaimana kita harus bersaing dengan cara seperti itu? Orang yang kecil-kecil ribuan kok. Di Surabaya, saya nggak mau menyebutkan namanya. Ada satu anak muda, kira-kira usianya belum 30 tahun. Jualannya hanya pakaian Pak, garment Pak. Dan keluarganya. Pokoknya di kategorinya itu pakaian, ya pakaian laki, perempuan, anak-anak segala macam. Tidak punya perusahaan besar, gemuk, hanya 5 orang, ya. Tidak punya karyawan, tidak punya pabrik. Pabriknya adalah UKM semua. Punya supplier itu 1.280 supplier. Supplier itu ada penjahit, apa segala macam yang supply ke dia, dan dia tidak pernah ketemu suppliernya, hanya komunikasi by foto, by media, sosial media segala macam. Omsetnya udah berapa Pak? 1 bulan 200 miliar.
200 miliar, Pak, 1 bulan di era pandemi COVID seperti ini. Saya mau nggak percaya, saya nggak nyata, saya ditunjukin ini loh. Kamu berapa pegawai kamu? Saya nggak punya pegawai, Pak. Saya punya mitra kerja, saya adalah UKM, penjahit, pengusaha garment, nggak tahu tempatnya di mana. Pokoknya saya order dikirim, itu 200 miliar, Pak. Luar biasa hebat kan? Nah, belum sampai 30 tahun, Pak, usianya, Pak. Dan memulai usaha itu 3 tahun. Tuh. Tantangan buat kita semua. Pak Bim, mana nih kok hilang? Keren banget ya Pak, tapi itu bisa sampai 800 miliar ya. 200. 200. 200. Saya juga sempat itu Pak, pas KKN dulu. Ada yang sempat ekspor bakso aci, tahu nggak Pak? Yang bakso aci di packing gitu, itu bisa sampai ekspor dan emang yang punyanya tuh masih under 30 juga umurnya. Dan itu emang bisa ke luar negeri gitu ekspor. Keren sih Pak. Bakso aci itu di Korea ada, di Korea Selatan saya pernah lihat, di Busan ada bakso aci, di Kimdong, di Seoul ada bakso aci. Pak Habib juga pasti tahu di sana ada. Luar biasa. Jadi kita jangan melihat produk di ekspor itu produk yang apa ya? Jangan produk yang besar-besar. Tapi value-nya. Saya kasih contoh aja ya. Arang kayu. Arang kayu itu adalah kayunya kayu sisa. Kalau dibuat arang jadi arang kayu, ya. Arang kayu itu fungsinya pembakaran, dibuat bakar, barbecue. Kalau arang sendiri, arang kayu sendiri itu bisa menjadi 6 turunan kalau diproses. Kalau dia bisa dihancurkan, ya, dikarbonize, dikasih ion apa itu, akhirnya dia bisa menjadi alat untuk penyaring air bersih. Nah, itu arang tuh, asalnya arang kayu. Bisa menjadi alat untuk penyaring air minuman apa yang dijual-jual di supermarket itu kan ada dijual alat penyaring air bersih. Itu dalamnya arang. Tapi udah ada sih. Kemudian arang kayu itu kalau diproses secara baik lagi, ini kita ngomong limbah ya. Itu bisa menjadi campuran pasta gigi. Semua pasta gigi itu ada arangnya. Kalau misalnya mau dibuat lebih mahal lagi, advance lagi, jadi disaring lebih halus lagi, kosmetik itu pakai arang. Kalau masuk ke segi medis, maka obat diare itu adalah arang. Niodia-Tabs tahu kan warnanya hitam, itu dari arang. Makanya kalau misalnya ada diare, sakit perut segala macam, udah ngemut arang aja beres. Karena itu kan karbon, penetralisir gitu. Nah, tinggal kita mau masuk kemana? Peluangnya banyak. Mau dibawa kemana gitu. Pak Bib kemana nih kok hilang nih Pak Bib nih? Pak Bib ya tadi ada meeting sih Pak. Jadi sambil lihat lewat HP katanya. Oh ya udah. Saya kira datanya habis. Iya, dari Bapak dan Ibu mungkin ada pertanyaan nih. Keren banget nih materi yang diberikan sama Pak Reza. Sayang banget nih kalau Bapak dan Ibu nggak ada yang nanya. Kalau kemarin-kemarin sih saya membahas tentang normatif ya, tentang regulasi, tentang tata kelola, tentang acara. Sekarang saya lebih ke teknis tentang operasional manajemen. Jadi ini lebih kira-kira mungkin Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian pernah mengalami hal seperti ini. Nah, ini adalah saya suka nih dengan maksudnya tidak terlalu banyak orang, tetapi ini menarik bagaimana Anda bertransformasi dari analog ke digital. Tumben biasanya rame loh, Salsa. Iya, kenapa ya? Hujan apa Pak? Jadi pada ini. Enggak juga sih kalau hujan. Kalau hujan sih enggak sih.
Gitu. Kalau ini sih Pak, saya mau nanya kira-kira ada kendala nggak sih Pak kalau misalnya ekspor di era digital itu ada kendalanya nggak sih atau masalahnya gitu yang dihadapi? Sejauh ini nggak ada. Sejauh ini kalau sudah kita mau ekspor di era digital hanya satu. Pertama adalah tata cara pembayaran, ya kan? Karena kalau misalnya tata cara pembayaran begini, karena belinya cuma satu-satu, nggak banyak. Kalau banyak kan transfer sekali kan bisa, ya kan? Kalau misalnya beli cuma satu, dua, masa sih $10, $20 harus transfer? Maka kan akan biayanya habis di biaya bank. Maka apa yang dilakukan? Ya Anda buka dong kayak PayPal, ya. Anda buka dong kayak tata cara pembayaran online yang lainnya yang bisa lebih mudah gitu. Jadi nggak perlu harus istilah apa ya, nggak perlu harus $20 tuh gimana sih? Kalau kita misalnya transfer lewat bank, biaya transfer udah 15.000, ya kan? Kalau full amount tambah lagi 50.000, ya barangnya cuma $20. Jadi tata caranya adalah di sistem pembayaran, bisa terima pakai Western Union, bisa terima pakai PayPal, segala macam gitu-gitu aja. Bisa juga Nah ya itu Pak. yang bisa, itu yang anak muda udah tahu semua. Ya. Kalau bagian-bagian kayak kita kadang-kadang PayPal tuh apa sih? Western Union tuh gimana sih? Terima duitnya kapan sih? Terdata nggak di bank sih kan gitu kan? Gitu salah. Jadi banyak yang perubahan. Ya sekarang aja kan Anda belanja bayarnya pakai barcode, pakai kris, ya kan? GoPay pakai apa gitu kan? Kadang pakai OVO segala macam. Itu 10 tahun M-banking gitu ya. M-Banking 10 tahun yang lalu nggak ada, tapi sekarang itu bisa. Saya sekarang juga kemana-mana jarang bawa uang banyak. Paling di dompet itu hanya untuk bayar parkir apa segala macam gitu kan. Kalau nggak kepepet karena apa-apa, kita bisa M-Banking, kita bisa nge-tap, kita segala macam. Sudah, malah aman gitu. Nggak megang uang yang kena virus kan gitu. Sekarang semuanya lewat SMS, dapat kode, pakai kartu kredit, M-banking, semuanya udah gampang di HP semua Ya, belanja. ya. Kira-kira ini Pak, gimana sih cara, saya mewakili aja ya mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang mau bertanya tentang gimana sih caranya memperluas jaringan gitu sih Pak. Jadi gimana sih biar memperluas jaringan dari si produk kita ini misalnya itu bisa sampai dikenal ke luar negeri gitu via digital itu gimana Pak? Ya paling gampang Anda harus punya yang namanya, kalau misalnya bukan digital kan punya perusahaan punya kantor, ya kan? Kantor punya semua yang diinformasikan, misalnya punya brosur dan segala macam. Nah kalau digital nggak usah punya kantor, yang penting punya rumah. Rumahnya apa? Ya website, kan gitu. Punya website, punya sesuatu yang ditampilkan di situ. Kalau kantor ada jam kerjanya, kalau website 24 jam. Kita tidur, kantor kita tetap buka di website, kan gitu kan. Punya sosial media yang dalam bentuk bisnis. Jadi misalnya Facebook for business, Instagram for business. Kita tidur, kita liburan, itu kantor tetap buka loh, Salsa. Tetap buka dan orang bisa transaksi. Tiba-tiba ada notifikasi aja, ada yang order, ada yang transfer, udah ada di handphone. Maka hidup Anda sebenarnya adalah di genggaman Anda. Kantornya di situ, banknya di situ, pengen cek datanya di situ, ya kan? Pengen tahu tentang status kesehatan Anda di situ, pengen tahu histori Anda di situ. Ya seperti itu. Kalau dulu orang mungkin takut kehilangan handphone, sekarang handphone kalau hilang juga datanya juga bisa ditarik semua, ada iCloud-nya, kan begitu kan? Ya nggak takut datanya lepas, datanya hilang. Sekarang seperti itu. Ya tapi jangan sampai hilang sih kan itu. Iya, serem juga Pak, soalnya kalau misalnya sampai hilang kalau orang oknum-oknum gitu kartu kredit kan kodenya masuk ke SMS ya, takutnya langsung disalahgunain gitu. Nah sekarang begini, Anda ingin berpromosi yang paling baik, maka promosi yang efektif adalah dengan media konten. Ya. Kalau dulu
kata-kata itu adalah sesuatu yang baik. Orang bisa melihat penjelasannya dari kata-kata. Misalnya, Anda makan camilan ini sangat berbahaya karena membuat Anda ketagihan. Beli lagi, seperti itu. Tetapi sekarang tulisan itu bukan suatu message yang baik. Kadang-kadang kalau saya membaca dengan intonasi yang berbeda, maknanya berbeda. Maka orang lebih suka membuat konten. Konten adalah message. Tidak usah jauh-jauh, 1 menit. Tidak usah lama-lama, 1 menit. 30 detik. Yang namanya konten itu sama dengan kayak iklan di TV. Iklan di TV tidak pernah lama. Karena kalau iklan di TV lama, mahal biayanya. 15 detik sampai 30 detik itu short konten. Paling lama 1 menit. Itu udah kena promosi seperti itu. Itu. Yang penting message-nya tersampaikan. Sekarang coba jualan di FB, jualan di Instagram, bahkan sekarang interaksi seperti kayak pakai TikTok, pakai live, pakai short profile video, tapi semua ada di situ. Produk saya ini, perusahaan saya ini, histori saya seperti ini. Udah, itu aja. Itu sangat membuka network. Dan usahakan bahasanya yang baik. Gitu. Bisa bahasa Inggris bagus. Sekarang juga ada namanya copywriting ya, jadi teknik gimana biar orang-orang tuh beli produk kita gitu kan. Kayak gitu sih. Ya, begitu. Jadi, kalau nggak salah, Indonesia Direct punya program membuat promosi digital content. Nah, ini kalau bisa, ini sangat bagus sekali karena apa? Banyak pelaku usaha eksportir kita yang nggak bisa. Kalau Anda bisa bantu dan mereka puas dan bisa menghasilkan, ya pasti benefit juga dong buat Indonesia Direct kan begitu. Ya, gimana nih? Ini ada Hilda Snack nih, kemudian ada yang saya udah tahu nih, banyak yang ada Bu Mila, ada Bu Ana. Bu Sri ini biasanya suka nanya nih Bu Sri. Silakan kalau mau nanya. Bu Sri nggak mau nanya nih. Atau Bu ini nih Helda Snack nih. Ada Bu Mila juga bisa nanya nih. Atau Pak Abdi mau nanya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyain nggak Pak Abdi? Pak masih di mute kalau mau nanya di ini Pak. Masih di mute Pak. Pak masih di mute itu mic-nya. Enggak, masih di mute tuh mic-nya Pak. Dinyalain dulu. Oh gitu Pak. Ya. Yang tadi. Ya, bagaimana Pak? Ngikuti juga lah masih Mbak. Karena juga udah ketinggalan di pendekatannya Pak Reza tadi, kita ada kalah sama milenial ini, masih menyimak, mau masuk juga sebelumnya ada. Tapi masih belajar dan harus bisa beradaptasi dengan digital ini. Soalnya kita juga ingin adanya tangan ekspor itu tadi Pak Reza bilang kalau arangnya jadi kita tertarik gitu. Jadi sekarang masih nyimak lah. Dilanjut dulu Mbak. Sekilas. Pak Abdi, mungkin sekedar informasi, saya dulu selama 6 tahun saya juga ekspor barang Pak. Ya. Bahkan saya pernah dalam 1 bulan itu bisa sampai 40 kontainer arang Pak. Iya Pak. Nah, sejak tahun 2019 itu saya kurangi, bukan apa-apa. Karena saya merasa kalau hanya arang saja, nilai tambahnya kurang. Karena kenapa nilai tambahnya kurang? Arang itu, kalau arang kayu Pak ya, bukan bincetan ya, arang kayu, hanya arang kayu saja itu, 1 kontainer nilainya tidak lebih dari $9.000, kan begitu kan? Satu kontainer, itu 40 feet high cube ya. Jadi kalau misalnya arang tersebut diproses menjadi briket atau menjadi sawdust, nilainya bisa sampai 26.000 sampai 30.000 kan begitu. Iya. Terus diproses.
Padahal kan memproses itu kan tidak terlalu susah sebetulnya kan begitu, ya kan? Ya, Ya kan? Nah, kalau misalnya itu dibuat menjadi karbonisasi, menjadi granul yang untuk seperti kayak alat penyaring air, ya air. Ya. Nah, bisa bisa 2 kali lagi Pak, bisa sampai 40.000 lagi, itu ya, karbon aktif namanya Pak, bisa namanya ya, karbon ya, aktif. Ya, kalau ya. di kosmetik itu lebih banyak lagi. Nah, saya Oh, capek gitu. Pak. Waktu itu Iya, saya ekspor arang kayu. Satu kontainer 9.000 ya. iya. Bayarnya kan kalau udah namanya sudah itu kan nawarnya kan luar biasa Pak. Iya, Pak. Paling untungnya paling 3 juta satu kontainer Pak, kan begitu. Iya, Pak. Nggak cocok sama capeknya sama kerjanya kan gitu kan. Ya sumput ya, Pak. Nggak sebut itu cuma 3 juta. Makanya banyak quantity Pak, harus 10 kontainer gitu Pak. Nggak cocok. Nah, Ya, zaman sekarang Pak mau kirim 10 kontainer Pak susah. susah. Anak-anak muda sekarang nggak usah 10 kontainer Pak, nggak usah satu kontainer. Beberapa box saja tapi yang dikirim karbon aktif Pak, itu nilainya besar. Iya, siap. Gitu. Jadi gambarnya seperti itu Pak. Mungkin Ya. kayak gitu. Ini Pak Bib Kalau sudah yang saya ini kan intinya dari kemarin kan saya sudah juga konsultasi, ternyata memang arang hitam, Pak, itu ternyata keuntungannya pun minim, betul Bapak bilang. Jadi sekarang saya beralih ke yang arang putih, Pak. Arang putih juga ada apa namanya tahapan karbonasi di sana, di ya. mana nilainya kalau kita main presentasi bisa di atas 20 keuntungan ya Pak ya. Ya. 20 sampai 40% lah Pak. Jadi di situ kalau kita hitung modal dan laba, insya Allah sumput lah Pak. Minimal masih adalah. Makanya Betul. saya untuk ini kan mau mohon bimbingan juga arahan Bapak nanti bagaimana, mungkin saya nanti mau ke Surabaya juga mau sekalian apa namanya produknya untuk sekalian bisa di lab di Engler atau gimana lah Pak, di lab yang ada di Surabaya itu. Sebelum Bapak ke Surabaya, kita Ya. komunikasi dulu supaya Ya. pas ke Surabaya nggak ini bisa ketemu, bisa ngobrol supaya nggak Siap. buang waktu. Siap Pak. Siap, nanti dijadwal aja Pak, dari gendakan. Monggo, nggak apa-apa, kita siap. Jadi Siap Pak. yang namanya arang itu sekarang memang ada sedikit hambatan untuk ekspor. Oh, gitu Pak. Nah, hambatannya apa Pak? Bukan namanya dilarang, tidak. Kenapa kok dari shipping line itu selalu memberikan aturan, saya minta sertifikasinya. Ya nggak salah dia minta sertifikasi Pak. Itu memang haknya dia. Kalau nggak punya sertifikasi, bahaya juga. Saya minta fanning test, saya minta factory audit, benar nggak proses arangnya itu betul. Karena apa Pak? Kebanyakan arang kayu kok yang dibuat oleh petani-petani arang, kadang-kadang itu bukan mati hampa. Ada yang matinya itu apa ya namanya, masih belum kering betul, masih panas, langsung dipanen karena apa istilahnya? Karena keburu dengan jadwal pengiriman barang, masih panas, belum terlalu temperatur belum ini, langsung dimasukin di karung untuk dikirim. Itu bahaya Pak, karena suatu saat kalau belum dingin bahaya. Itu seperti itu. Iya, Jadi tapi sebetulnya Pak, dulu tidak ada masalah seperti ini. Ini kenapa? Karena kelangkaan kontainer kita buat ekspor. Kenapa kontainer kita langka Pak? Karena memang pandemi COVID yang dulu dari Surabaya saja untuk ke Singapura, Portland, dan satu lagi Pasir Gudang, satu minggu itu ada 6 jadwal kapal. Ya. Sekarang satu minggu cuma 2. Kapasitasnya satu kapal feeder itu hanya 600 kontainer. Ya habis Pak sama perusahaan-perusahaan besar. Kan betul. Karena perusahaan besar itu punya kontrak jangka panjang dan punya sesuatu yang bagus, maka kita ini yang UKM ini nggak kebagian kontainer, nggak kebagian space kontainer. Akhirnya ini namanya supply and demand. Demandnya tinggi, supply-nya kurang, harganya juga meningkat. Ini hukum ekonomi Pak. Dan insya Allah sih ini mudah-mudahan bulan Juni Juli sudah mulai normal kembali. Amin. Iya, siap. Juga Pak, nggak bisa kerja Pak. Saya tahu sendiri. Saya sekarang daripada saya bayar kontainer mahal Pak, mendingan saya nggak ekspor. Iya. Gitu aja. Kalah ya Pak. Nggak masuk akal Pak. Ya. Surabaya ke Florida yang biasanya hanya 2.800-an, sekarang 7.500 Pak, 3 kali lipat. Ya. Ke Jeddah Pak, biasanya hanya 1.200, sekarang 4.100.
Ya 3 kali lipat lah Pak. 3 kali lipat. Nah, yang namanya bayar di sana kan nggak mau Pak, ya masa kita harus mengurangi keuntungan. Betul Pak. Kadang-kadang kalau kepepet ya mereka mau. Tapi kita bersyukur Pak, harga segitu masih murah. Dari Vietnam ke Amerika Pak, dari Ho Chi Minh ke Florida, ke Manport di sana ada Los Angeles, San Diego, satu konten tuh 15.000 Pak. Woi, terus barangnya berapa Pak dengan jual barangnya? Nah, barangnya berapa Pak? Tapi karena mereka butuh, ya mau nggak mau ya mereka bayar mas kirim. Kita kan juga kadang-kadang kalau misalnya lagi banjir, hujan, yang ada terbatas transportasinya ya mau nggak mau ya bayar juga kan gitu. Iya Pak, betul. Needs and want. Pernah juga kemarin Pak sama orang Damam Pak, orang yang hitam, jadi cuman konsultasi aja. Jadi dia bilangnya gini, wah berarti aku kalah di transportnya terlalu nilai barangnya nggak ada, kita kalah ya sama lah, ya maaf lah ini karena pandemi aja gitu. Ya. Akhirnya semoga setelah pandemi semua bisa teratasi. Amin. Iya Pak. Ya, karena begini, kenapa kapal itu cuma 2 yang jalan? Nah, kudanya Pak Gaisno juga takut Pak kalau harus berlayar. Karena sekarang beberapa waktu yang lalu mereka bisa berlayar, tapi nggak boleh sandar. Ya, terus ngapain? Ya, itu. Kalau sandar masuk ke wilayah situ, maka dia harus masuk karantina dulu 14 hari. Ya. Baru bisa terbang. Nah, terus nggak jalan-jalan, yang mendingan kapalnya digarasiin, dikandangkan, dia sudah istirahat saja, sudah gitu kan. Iya itu. Sekarang yang namanya pilot contohnya ya, mendar ke satu aturannya dari Eropa masuk ke Jakarta, dia harus ganti pilot, ya kan? Dia harus istirahat, harus ganti pilot pengganti. Nah sekarang ke Indonesia, siapapun dari luar negeri itu wajib karantina 5 hari minimum. Aturannya di DKI ya. Ya salah satunya adalah supaya hunian hotelnya ada yang bayar, ada yang ngisi. 5 hari karantina. Kalau negatif baru boleh. Dan terus dia nggak kerja selama 5 hari. Pilot nggak mau. Akhirnya si pilot tersebut dan pramugarinya dia terbang, dia terbang, tidak keluar dari pesawat, balik lagi tidurnya di pesawat. Gitu. Iya pesawat. Ya begitulah kira-kira Pak Java. Jadi memang. Siap Pak Reza. Jadi insya Allah nanti saya juga menunggu sekalian nanti belajar. Gimana mungkin yang lain Pak? Silakan Salsa. Ini nggak ada yang mau nanya lagi nih Bapak dan Ibu. Oh, ada ditutup sama Pak Bib nih. Mana Pak Bib? Tadi Pak Bib udah ada. Pak Bib kayaknya lagi makan sate nih kayaknya. Pak, kira-kira kalau buat mengekspor produk tuh persyaratannya apa aja sih Pak? Siapa tahu saya punya produk nanti, punya usaha, bisa diekspor. Kalau namanya ekspor dalam bentuk kuantiti, syaratnya Anda harus punya NIB dan NPWP. Itu aja udah cukup. Ya. Karena peraturan yang baru dari Kementerian Kehakiman, Menteri Kehakiman barusan mengeluarkan bahwa sekarang ada perusahaan perorangan, jadi perorangan bisa ekspor. Kalau itu ada kuantitinya. Tetapi kalau misalnya tidak banyak, hanya kecil-kecil, misalnya tadi kayak hanya sepatu 2 pasang, mukena 5 pasang, Anda bisa kirim gampang dan itu tidak perlu izin macam-macam. Kopi pun bisa diekspor tanpa sertifikasi ETK dan segala macam, yang penting di bawah 5 kilo. Contohnya gitu. Mau ngirim makanan kemana saja, misalnya ya, ke negara yang tujuan ekspor, tetapi ada syaratnya. Kalau misalnya ke Timur Tengah, ya harus ada sertifikasi halal. Kalau misalnya ke negara-negara muslim harus ada. Tapi kalau bukan negara muslim, nggak apa-apa. Kan begitu. Ya. Syaratnya adalah apa? Di bawah 50 kilo, itu tanpa syarat. Kalau di atas 50 kilo, ya kena. Kalau misalnya pesannya 80 kilo, ya dibagi 2, ngirim yang 40 kilo, besoknya ngirim 40 kilo lagi. Gitu. Seperti tidak kena syarat-syarat seperti itu. Ekspor itu mudah kok, Salsa. Yang susah adalah cari bayarnya. Iya, itu gimana sih Pak cara platformnya tuh buat nemuin bayar yang tepat gitu? Caranya adalah sering-sering ikuti acaranya Indonesia Direct.
Iya benar sih, Pak. Ikut seriesnya ikut acara Indonesia Direct. Nah, kalau Anda ikut seriesnya Indonesia Direct yang setiap bulan 2 kali itu paling tidak pasti paham. Ya. Pasti paham. Karena dari kami sendiri, dari Export Center, ada saya dan Pak Indra yang akan intens, ada Pak Ardi yang bagian standarisasi. Kalau Pak Indra itu di bidang prosedur ekspor, saya promosi pemasaran dan operasional, Pak Ardi standarisasi, ada Pak Rosanto. Minggu lalu Pak Rosanto ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak Rosanto. Tentang akses pasar begitu. Cuman Pak Rosanto agak sibuk sekarang karena dia ada bertugas untuk membangun database inquiry buyer di luar negeri. Jadi saya nggak yakin Pak Rosanto dalam waktu dekat bisa ikut mengisi lagi. Cuma kalau saya untuk Indonesia Direct, saya selip-selipin deh waktunya. Gitu. Kira-kira kalau ketentuannya tuh buat ekspor tuh apa sih Pak dari Indonesia tuh sendiri? Selain kalau misalnya kan kalau tadi ke negara-negara Arab itu biasanya ada sertifikasi halal. Nah, kira-kira ada nggak sih ketentuan lain gitu Pak? Kan saya bilang, kalau nilainya tidak banyak, kecil, nggak ada. Tapi Oh, kalau nggak ada ya? kuantitasnya banyak, itu ada. Kuantiti banyak itu seperti apa? Misalnya, satu, kalau misalnya produknya produk makanan minuman, ya, maka harus ada asap misalnya. Yang kedua, kalau misalnya dia produknya produk furniture, ya berarti dia harus punya standarisasinya SVLK, ya kan, sertifikasi verifikasi legalitas kayu. Gitu. Kalau misalnya produknya produk-produk industri, maka harus ada standar industrinya itu harus ada. Gitu aja sih. Gitu. Kalau untuk surat-surat tadi kan katanya ada 2 surat tadi ya. Itu kira-kira ada biayanya nggak sih Pak buat pembuatan suratnya itu? Biayanya nggak ada kalau ngurus sendiri. Tapi kalau diurusin orang lain, maka ada biaya jasa. Sekarang semua bisa Oh, online, iya. Salsa. Jadi semua itu bisa online. Tidak usah bingung. Jangan minta tolong orang lain. Kalau Anda bisa sendiri, bisa mandiri, ngapain harus tolong orang lain. Tapi kadang-kadang, repot, saya nggak punya waktu, saya suruh orang lain. Ya kan? Maka kalau Anda suruh orang lain, Anda harus bayar jasanya. Dia wirawirinya bayar bensin, ya kan? Dia Iya. pakai komputer, pakai bayar pulsa, bayar data, maka dia harus bayar. Gitu aja sih. Oh iya Pak. Berarti Sampai jam berapa nih kalau nggak salah? Saya sampai jam 8.25 ya jadwalnya. iya sampai 21.30 sih Pak. Tanya jawabnya juga Wah, banyak 21.25. banget. Nggak ada yang nanya, saya bingung Iya, jawabnya nih. nggak ada Soalnya nggak ada yang nanya. Iya nih kalau nggak ada yang nanya nih 5 menit lagi langsung ditutup aja nih acaranya nih. Jadi memang materinya agak beda. Biasanya saya kasih materi itu kan masih paling tidak 30-40 menit, kemudian tanya jawab 20 menit, kan begitu. Tapi kali ini materinya sangat simpel, bagaimana transformasi dari analog ke digital. Ya. Mungkin sekali lagi ya, saya refresh, saya akan tampilkan materi sekali lagi, supaya meresume aja, supaya semua tahu. Nah, saya ulangi lagi dari yang pertama. Mungkin ada yang belum masuk. Ini adalah transformasi dari analog ke digital. Operation management seperti apa? Intinya, kalau UKM kelas zaman dulu, zaman saya memulai usaha 20 tahun yang lalu, analog itu adalah usaha kecil menengah UKM-nya. Sekarang ditransformasi digital, dengan digitalisasi, UKM digital itu adalah usaha kecil mendunia. Bahkan yang di warung, di pinggir warung pun, di pinggir jalan, dia bisa jualan dengan cara pakai digital. Warungnya kecil, omsetnya besar karena apa? Dia bisa pakai GoFood, jualannya bisa pakai GrabFood, seperti itu. Ini adalah belum digital taxonomy. Zaman sekarang, saya ulangi lagi, melakukan kreativitas dengan mengkreasi suatu produk dan promosi. Dari kreasi itu dievaluasi, dianalisa, di-apply, dimengertikan understanding dan remembering. Zaman kita dulu tidak ada seperti ini. Ya. Apa yang tidak ada di sini, tadi saya sudah sampaikan materi pada saat tadi. Jadi yang kurang apa sih di sini? Tadi sudah saya sampaikan. Nah, intinya sekarang itu jadi wirausaha itu udah teknis banget, digital. Anak kecil aja sekolah digital. Artinya kita yang tua juga bisa. Cuman kita nggak mau belajar sih, kan gitu aja. Nah, yang paling penting di era kompetisi usaha digital ini,
problem solving adalah nomor 1, team working nomor 2, komunikasi nomor 3, critical thinking, punya kreativitas, literasi, digitalisasi, leadership, dan bahkan bahasa foreign language atau bahasa Inggris itu nomor 3 dari bawah. Kalau zaman dulu kan, kamu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa ekspor, nggak bisa jualan. Ternyata sekarang tidak. Bisa Google Translate, menyampaikan message, promosi, bisa dengan YouTube, semua ada di situ, bisa lihat produknya, bisa tersampaikan, nggak akan nanya, nggak perlu banyak komunikasi, saya order, gitu aja. Ya. Kalau dulu usaha itu gemuk, sekarang kecil, simple. Semua bisa dikerjakan sendiri. Yang penting adalah Anda bisa melakukan problem solving. Kalau problem solving tidak bisa kerja sendiri, maka harus paling tidak 2 dan 3 orang, maka adanya team working. Team working ini bisa bagus kalau bisa disusun komunikasi yang bagus. Bisa punya critical thinking. Itu aja sih sebetulnya, simple. Ya, jadi saya mengulangi lagi supaya bisa diingat. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada yang nggak tahu lagi, nantikan acara Indonesia Direct selanjutnya. Gitu. Yang dulu-dulu yang pertama kedua itu bisa sampai 100 lebih loh. Kenapa kamu kurang promosi kali ya? Oh iya sih, nggak tahu juga sih Pak dari tim sosmednya apa kurang ini. Tapi kita udah upload di website sih. Oke. Tapi emang pesertanya kemarin sih yang join ada 7. Ya. Ini dari Helda Snack mungkin mau bertanya, materinya udah diulang lagi nih. Makanya tadi saya baca, sebelum dia dulu saya udah baca. Jadi zaman sekarang itu kadang-kadang kita harus mendengarkan bisikannya orang. Gitu. Era digital itu ya dalam hati pun bisa didengar. Nah, jadi saya bukan produk oriented tapi market oriented. Kalau ada jualan snack, bisa jualan kayak kerupuk terus, suatu saat orang nggak suka kerupuk, maka jualnya nggak laku. Jadi Anda harus market oriented, bukan produk oriented. Produk oriented kan tergantung dengan produk kita. Jadi jangan sekarang udah beda, harus market oriented. Kalau zaman dulu produknya kayu, orang suka. Sekarang sudah bukan kayu kok. Kayu dan besi kombinasinya. Kalau furniture ya, kayu dan besi. Plastik sudah nggak diminati karena plastik itu tidak ramah lingkungan. Itu. Harus tahu dari market research juga ya Pak, dari konsumen tuh pengennya apa gitu ya. Dan semua market research itu bisa dibaca, bisa dilihat dari mana? Dari digital itu. Anda ingin tahu data apa? Dicari di internet semua ada loh. Ada semua di situ. Pengen tahu orang pengen rendang yang rasa apa? Bisa. Nih Bu Sri ini rendang nih kayaknya ya produknya. Di Jepang orang suka rendang apa enggak? Tadi saya dipanggil-panggil. Biasanya Ibu suka nanya nih Bu. Jadi gini, Bu, saya kasih tahu Bu. Kemarin tuh saya nawarin produk rendang ke Jepang. Ya. Rendangnya halal. Di Jepang suka produk halal. Saya yakin dia suka. Karena kalau orang Indonesia, jualannya bumbu rendang. Karena bumbu rendang itu bisa dipakai dengan daging sapi dan daging ayam. Kan gitu. Nah pada saat saya nawarin rendang, dia bilang, saya nggak suka. Loh kenapa? Saya suka punya Malaysia. Kenapa? Karena punya Malaysia jual rendang sudah sama dagingnya. Kalau saya cuma beli bumbunya, saya cari di mana dagingnya yang halal di sana gitu. Karena segmen target marketnya adalah produk halal. Ya Pak, perkenalkan nama saya Tuti Pak. Dari tadi panggil-panggil nih, nama saya biasanya sih saya dipanggil Tuti nih, bukan Bu Sri. Ya, gimana Bu? Ya Pak, ini tadi kan Bapak bicara produk oriented dan sebagainya ya. Terus terang saja kan ini kami baru usaha nih Pak. Produknya rendang memang ya. Nah, saya juga seperti Bapak sebelumnya. Maksud saya tidak mau jual bumbu, Pak. Rendang saya paling enak sedunia ceritanya. Jadi saya nggak mau kalau jual bumbu. Ya, kalau jual bumbu kan nanti gampang dong, Pak. Ya. Tapi ternyata permintaan pasar bolak-balik mintanya bumbu, Pak.
Kenapa? Karena penyediaannya kan memang lebih sulit masuk pasarnya ya kalau misalnya daging ya, gitu ya. Misalnya ya yang tidak bisa masuk Amerika lah, yang tidak bisa susah masuk ke yang resmi ya Pak ya. Kita bicara resmi, kalau yang handling sih banyak ya. Sudah. Kalau handling produk saya sudah seluruh Indonesia, seluruh dunia sih Pak. Cuman kalau misalnya bicara saya buka dulu videonya. Hadir. Kalau misalnya bicara apa namanya? Kalau idealnya sih sebetulnya saya pinginnya daging, Pak. Karena daging saya, produk saya juga sudah hasap dan sebagainya. Kemarin juga saya sudah kirim juga ke Jepang. Masih ya mungkin yang di sana juga masih penjajakan juga, Pak, karena mereka juga. Dengan siapa Bu di Jepang ya? Dengan Ibu Krisma ya kalau nggak salah. Di Sari Raya bukan? Belum, bukan Sari Raya, bukan. Yang Sari Raya kan baru akan lagi apa ya? Yang apa nih kemarin ada belum masuk Sari Rayanya, Pak. Kalau Sari Raya Bu, Sari Raya itu punya 38 outlet Halal Food Center, Japan Halal Food Center. Oh iya, kemarin sebetulnya waktu webinar sih Sari Raya yang itu, Pak. Yang dengan webinar dengan Kadin ya. Pak, itu Sari Raya sih yang waktu itu. Cuman belum ada kelanjutannya, saya juga nggak tahu nih mau hubunginya siapanya gitu loh Pak. Boleh, nanti saya kasih tahu. Jadi Sari Raya itu sekarang karena dia sedang mengembangkan logistiknya, dia sekarang lagi membangun pergudangan untuk mereka sendiri, gitu. Karena di sana itu permasalahan di Jepang itu adalah gudang kalau untuk makanan. Karena orang Jepang itu tidak pernah mau nyimpen lama-lama, Bu. Nggak ada nyimpen. Kalau kita kan semua pasti disimpan di gudang, sana nggak mau. Nah, dia punya masalah di situ. Jadi karena di outletnya banyak, kalau import kan tidak bisa satu-satu. Jadi kan harus sekali kirim dari Indonesia satu kontainer, kemudian dibagi ke 38 outletnya dia gitu kan. Jadi salah satu contohnya aja, dia import daging kok Bu. Jadi kayak misalnya chicken nugget itu dia import dari Indonesia karena halal. Dan beberapa produk lain dia import dari Indonesia juga karena halal. Itu aja. Teman, masalahnya adalah karena permintaannya tinggi, halal tourismnya itu juga tinggi di sana, terus orang muslimnya juga banyak, maka dia butuh stok yang lebih besar. Pada saat dia butuh stok yang lebih besar, budaya nggak cukup, ini lagi bangun. Makanya tadi kan hari ini mereka sedang nggak tahu lagi dengan investor apa segala macam, mudah-mudahan bisa cepat teratasi supaya produk Indonesia bisa diekspor ke sana. Itu aja, Bu. Ya kalau insya Allah Pak, kalau misalnya segala persyaratan, dalam tanda kutip nih Pak, karena persyaratan di sana bisa saja belum saya penuhi kan ya. Kalau persyaratan impor biasa, ekspor biasa, hasap sudah, halal sudah gitu loh Pak. Ya kalau udah hasap sudah ada aman Bu, pasti di sana bisa. Maksudnya siapa tahu dari Jepangnya yang punya persyaratan lain kan agak saya jadi ragu juga. Kalau Ibu sudah punya asap, paling tidak 60% kendala sudah bisa diatasi. Nah, itu dia Pak. Jadi selama ini kan yang produknya hasap, rendang hasap semuanya Pak ya, semua produk hasap itu kan alhamdulillah kami yang pertama nih Pak. Nah, kami sendiri kan baru ya Pak ya, baru dapat hasap, jadi ibaratnya pintunya baru terbuka nih Pak untuk ekspor. Jadi dalam hal ini kami membutuhkan banyak bantuan sih untuk pemasarannya Pak. Kan saya juga nggak mungkin pemasaran sendiri gitu ya Pak ya. Saya juga harus cari masing-masing satu-satu kan. Biar kalau saya kan satu orang dulu saya dekati kan nggak mungkin seluruh orang semuanya langsung dapat gitu lah Pak. Nah itu kami butuh kerjasama juga. Terutama juga dari pihak pemerintah juga ya, kami juga butuh kerjasama Pak, karena kan selama ini kan yang pegang rendang itu kan Malaysia ya Pak ya. Iya. Nah kalau misalnya kami suruh bertanding, saya pribadi UKM Indonesia, satu UKM Indonesia bertanding dengan berapa ratus UKM Malaysia yang didukung pemerintahnya kan nggak mungkin juga rasanya kalau sendiri Pak. Enggak juga Bu, UKM Malaysia juga tidak didukung pemerintah 100%. Yang membedakan itu begini, sedikit saya buka rahasia. Pemerintah Malaysia itu yang namanya Jakim apa Sikim ya, itu yang membuat
halal, sertifikasi halalnya dia, itu sudah bekerja sama dengan beberapa negara di luar negeri. Karena dia punya kerjasama, maka diakui. Gitu. Nah, dulu Indonesia kan MUI. Sekarang kan berubah menjadi BPJPH, Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal, Jaminan Produk Halal kan. Sebetulnya kan sama saja Pak Bu, kan dari Kementerian Agama. Tetapi dengan berubah nama itu kan belum disosialisasikan kepada negara lain. Siapa lu? Saya belum kenal kan begitu Bu. Nah, itu adalah permasalahan utama kita. Jadi halal kita kadang-kadang belum diakui karena lembaganya ganti Bu. Itu aja. Ini memang sekarang lagi gencar-gencarnya berusaha untuk melakukan sosialisasi ke luar negeri bahwa kami adalah lembaga resmi dari pemerintah, dari pemerintah untuk melakukan jaminan produk halal gitu. Dan mereka harus yang namanya ganti baju itu kan harus pengenalan kemana-mana. Itu aja sih. Meskipun orangnya itu luar negeri Pak, untuk dalam negeri aja BPJPH juga nggak dikenal Pak, tetap aja MUI lagi. Apalagi dengan kasus sekarang yang sampai sekarang kepala BPJPH, saya rasa apa udah diganti apa belum ya Pak ya? Belum, BPJPH kepalanya nggak apa-apa. Cuman permasalahan adalah ya saya juga nggak tahu juga sih. Pengen naik mobil yang lebih bagus Bu, ya kan, ganti kendaraan, tapi tidak mikir after sale service-nya bengkelnya kemana, contohnya gitu tuh, itu beli mobil baru tapi dulu SIM-nya cuma SIM A, tapi pakai mobil baru ini SIM-nya harus B1 atau B2. Nah sopirnya yang bisa B1 B2 itu belum ada gitu, nggak tahu kemana jalannya gitu, contohnya gitu sih. Jangan ya Pak. Jadi kan kalau yang produk saya juga kan ya salah satu terhambat seperti itulah Pak. Waktu itu juga proses sertifikasi halal itu luar biasa buat kami Pak. Maksudnya MUI sangat kita karena sudah komit lah ya dengan segala apa namanya? Sudah keluar kan sertifikatnya? Sudah, alhamdulillah sudah Pak. Bu, saya kasih tahu ya. Dari pihak MUI itu kalau ngecek kadang-kadang sepele Bu, tapi bisa nggak dapat sertifikasi halal. Salah satu yang pernah dikunjungi MUI ya, dicek pada saat dia di sana ada azan. Pekerja ini tidak berhenti Bu, kerja terus. Oke, ditungguin sama dia. Dipikir kerjanya gantian, tapi ada beberapa pekerjaan tidak kerja terus, tidak gantian, tetap kerja. Dari siang sampai maghrib dia lihat prosesnya, maghrib selesai, nggak sholat juga dia orang itu. Pada laki loh Bu, bukan perempuan. Kalau perempuan ini sedang berhalangan ya, tapi ini laki. Dan dia pegang kunci yang produksi. Sertifikatnya nggak keluar Bu. Pada saat itu kenapa saya nggak keluar, kan semua halal. Yang buat aja nggak sholat. Nggak mau saya kasih halal kan gitu kan. Kan simple. Yang buat aja yang produksinya nggak sholat, apa produknya halal gitu. Jadi bahaya Bu kadang-kadang gitu. Ada nggak gitu. Saya dapat aduannya diprotes. Pak gimana Pak bisa saya dibantu? Saya tanya jawabannya gitu. Terus gimana? Karena dia tidak sholat, ditakutkan sama MUI dia non muslim misalnya begitu Bu ya. Kalau misalnya dibuat tetap produksi yang dia produksi mencampur apa sekali kan dia tidak bisa kasih produk halal gitu. Tapi ternyata dia muslim nggak sholat ya, berarti kan apa ya? Ya jangan-jangan dia kalau dia misalnya wudhu sholat sekali berarti kan dia ini apa sih ya bersih lah gitu kan. Nah, gitu. Gitulah. Memeriksa mengaudit itu macam-macam. Gitu. Baik, Salsa, sudah jam 9 nih, mau jam 9, saya kebetulan jam 9 saya ada janji, jadi masih ada yang harus saya kerjakan lagi. Saya mohon maaf ya, Bu Sri, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Yang penting saya sudah ini, ada Bu Hilda Snack, ada Pak Abdi, Bu Ana, dan teman-teman sahabat
Indonesia Direct yang lainnya. Pak Habib mungkin lagi sibuk. Kayak masih Kalau di akhir sih Pak katanya dikasih tugas aja vendor-vendornya. Karena kan training jadi harus dikasih tugas gitu. tugasnya apa ya? Buat digital content promosi produknya masing-masing. Kalau saya begitu, kemarin saya ngasih di mahasiswa ya, buat digital content tidak lebih dari 30 detik atau 5. Kalau satu produk 30 detik, tapi kalau misalnya produknya banyak, bisa 1 menit, silahkan buat digital content untuk berpromosi. Bukan buat saya, buat produknya Bapak Ibu sekalian, silahkan berpromosi seperti apa, supaya kita tahu promosi seperti apa, silahkan diupload ke Indonesia Direct, kita bisa lihat, kita bisa komen. Promosinya macam-macam kan, masing-masing bisa berpromosi itu, gitu aja. Itu membuat digital content itu ternyata susah, Pak. Bu, kalau Ibu saya bolak-balik satu aja saya bisa 2 jam lebih. kalau Ibu buat sendiri susah, Bu. Makanya Ibu harus bekerja sama dengan anak muda gitu loh, Bu. Saya juga itu susah kalau Ibu buat sendiri, Bu. Tapi ini seru. Ini seru. Ini asik, Bu. Ya. Kalau Ibu yang menyampaikan, Ibu yang ngomong, ya. Sama misalnya anak muda, 2 message yang berbeda, maka rasanya bisa berbeda, Bu. Coba deh. Bener. Ya, memang penggunaan bahasanya sudah pasti beda, Pak. Nah, sekarang begini, Bu. Sekarang ya, saya kasih tahu ya. Sekarang yang mempunyai daya beli kemampuan belanja besar adalah anak milenial yang usianya di bawah 35 tahun, Bu. Itu punya daya beli belanja yang kuat. Bukan di atas 45 tahun, di atas 40 tahun. Kalau yang di atas 40 tahun, Bu, punya uang, ya, lebih baik dia masak. Di atas 40 tahun, Bu. Anak muda nih kayak Salsa nih, lapar, go food, Bu. Cari simple, beli apa segala macam. Dia nggak mikir masak, nggak mikir bikinnya simple. Jadi apa, hidup tuh dibuat sesimpel mungkin. Karena apa? Mereka bisa cari uang. Gitu. Jadi kan beda, Bu, pasar sekarang. Coba sekarang, Ibu lihat aja di marketplace, di Tokopedia, di Beli-beli, Bukalapak, semua, Shopee. Yang laku beli itu ada snack apa segala macam. Yang makan siapa? Anak muda, Bu. Tapi kan hidup kan nggak bisa snack aja, Pak. Oh ya memang harus ada undangnya. Nanti saya mau buat produk main course lah, Pak, yang sangat ini, Bu, buat anak-anak. Rendang Ibu kalau mau laku di anak muda caranya gimana? Gimana tuh? Kemasannya diganti, Bu. Kemasannya diganti jadi? Desain kemasan bajunya. Jadi Iya, packagingnya ya, Pak. Packagingnya. Karena kadang itu packaging itu yang bikin pengen beli gitu. Kalau anak muda ya, kalau saya yang bikin eye catching tuh packagingnya gitu. Kalau lucu-lucu pengen beli gitu. Bedanya usia 30 tahun bawah dan 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas itu yang dibeli isinya, Bu. Kalau 30 tahun ke bawah yang beli bungkusnya, Bu. Serius. Iya benar, Pak. Iya benar, Pak. Saya penelitiannya tuh banyak, Bu. Saya tuh tiap bulan tuh peneliti sesuatu, meneliti produk segala macam. Sekarang pernah lihat Oyo jengkol nggak? Bungkusnya kayak apa? Packagingnya keren. Dalamnya jengkol. Anak muda akhirnya makan. Anak muda siapa yang mau makan jengkol? Itu gitu. Bungkusnya keren. Gitu. Nah, sekarang apa ya? Ya begitulah, Bu, pokoknya. Jadi kalau ingin mau tahu selera pasar anak muda, kita harus bergaul dengan mereka, Bu, kan? Udah capek nih. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Saya terima kasih semuanya, terima kasih Salsa, terima kasih semua rekan saudara. Saya senang ngobrol di sini. Ya. Saya juga belajar juga dari Bapak Ibu sekalian, kan? Terima kasih, Pak Reza. Pak Habib muncul gimana, Pak? Udah habis satenya? Masih 2 sunduk, Pak. Semoga Pak Habib tadi mengikuti juga, Pak. Ternyata seru juga hari ini. Ya. Iya, Pak. Mantap, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, saya jam 9 soalnya saya ditunggu.
Saya harus Wah, fokus sibuk juga Bapak ini. sampai jam 11 hari ini dari jam 7 pagi, jadi ya begitulah. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Dulu ya. Ya, Nanti makasih kita Pak. bisa Rekan. Terima kasih, Pak, buat menyempatkan diri di sini. Masih Salsa. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ternyata seru banget ya materi. Oh, ya ada. Makasih. Ya, saya izin tutup dulu ya. Ya, Udah ditutup, Sa? Seru banget ya materi yang disampaikan Seru. sama. Gimana Pak Bib? Seru banget. Udah mau Iya, tutup kan? nih. Seru banget. Mungkin Pak Bib mana nih, Pak Bib? Ada Pak Bib mau ngomong lagi Pak Tadi Bib. nanya masih bisa nggak ikut yang ke Jeddah? Aduh, saya cuma telat dari pagi sama sore doang. Sebenarnya iya, karena kemarin sudah deadline-nya kemarin, nggak apa-apa. Next masih ada, Bu. Nanti Ibu pantau aja. Jadi jangan lupa lihat-lihat terus di WA kita, Bu, biar nggak ketinggalan info ya, Bu ya. Iya nih, harus mantengin terus. Beda Iya. jam doang. Oke, Sa, gitu, Sa. Lanjut, Sa. Ditutup aja ya Pak Bib ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau tanya, mau komen-komen ya kita tutup. Yang jelas minggu depan kita masih ada lagi ya. Nanti kita umumin lewat grup WA. Jadi jangan lupa pantengin grup WA-nya. Gitu ya, Sa. Makasih, Sa. Oke, Bapak dan Ibu nggak ada yang nanya lagi nih ya. Saya tutup aja ya. jangan lupa tuh WA saya ya. Iya. Terima kasih Mbak Fitri. Oke, menarik banget ya yang disampaikan dari Pak Reza ini. Ternyata era digital ini kita bisa marketplace-nya bisa dari Shopee, Tokopedia gitu. Terus packaging-nya juga harus di-improve gitu. Nah, tapi kita sudah sampai di penghujung acara. Akhirnya kita, bagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa ditanya lagi di training selanjutnya. Trainingnya nanti akan di-share di grup WA, atau di Instagram kami, atau di website kami, www.indonesiadirect.org, atau di Instagram kami @indonesiadirect.id. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Saya Salsa Dina Fitri, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bapak dan Ibu.